Sengaja kita culik, kita bawa ke sini walaupun sempat 1 jam nunggu. Kesalahan bukan pada bintang tamu. Kesalahan ada pada tim produksinya. Oke semuanya pada kancah hingga ke pukul 12 kurang sedikit kita akan ngobrol tentang hari ini tanggal 4 Desember. Kemarin para kancah semuanya adalah 3 Desember Hari Disabilitas Internasional. Kita undang pagi ini yang apa? Yang mulia. Yang mulia Bapak O'Brien Torang Sianipar STH SPD MM. Iya. Oke, beliau kita undang sengaja membahas tentang Hari Disabilitas Nasional dan juga ngebahas apa sih yang dimaksud dengan disabilitas itu dan juga nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Insya Allah kedatangan beliau akan membuka cakrawala berpikir kita apa tentang saudara-saudara kita yang mempunyai disabilitas. Oke, silakan dengan saya panggil apa nih? Biar seru, saya panggil aja dengan Bang Torang. Para kancah semuanya, siapa namanya beliau ini lahir besar di? Saya di Pematang Siantar. Pematang Siantar, lahir besar di Pematang Siantar dan beliau adalah salah satu karyawan PT Bukit Asam di bagian sumber daya manusia strategik. Oke, dan sekarang beliau bicara selaku selaku orang yang mempunyai nggak usah baca. Mengalami langsung loh ya. Jadi lebih pas mengalami langsung apa yang disebut dengan disabilitas itu. Dan para kance ternyata itu tidak menghalangi Bang Torang ini untuk beraktivitas seperti kita semuanya yang normal apa adanya. Oke, Bang Torang selamat pagi, silakan memperkenalkan diri. Baik. Ngomongnya tegas sekali aku ya. Oke, silakan Bang Torang. Saya lihat senyumnya beliau saja saya sudah semangat ya. Ini apa tuh senyumku tuh seperti kalau ke ATM tuh maaf dana Anda penuh. Wah. Iya. Oke. Ini saya senang sekali nih. Jadi luar biasa. Saya pikir tidak semua orang yang peduli bahkan mengabaikan tentang isu seperti ini. Ya. Tapi saya pikir ini merupakan satu penghargaan yang tertinggi bagi kami juga. Diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa mungkin pesan dan kesan yang bisa mewakili representatif from human right, the feeble disability. Nama saya O'Brien Torang Sianipar. My call name is Torang. My family name is Sianipar. Nama asli saya O'Brien. Saya lahir di Pematang Siantar 40 tahun yang lalu. Masih muda. 13 Juli 1983. Kirain masih 30. Oke. Iya. Nah, Bang Torang sendiri mengalami gimana ceritanya bisa jadi apa yang membuat karena kecelakaan atau dari lahir menyandang itu? Iya, memang ini pertanyaan yang sangat umum ya. Mungkin jika ditanya satu persatu, tidak ada orang satupun yang mau mengalami seperti kami. Ya. Tapi ini adalah takdir.
kita tidak bisa mengubah takdir. Yang kita bisa adalah mengubah cara berpikir. Ya. Nah, saya dulu bekerja pertama sekali, saya kan lulusan sarjana teologi, kemudian ambil akta 4 sarjana pendidikan sampai ke magister manajemen. Jadi saya lulusan S2 pasca sarjana the Human Resources and Development. Dapat beasiswa ketika itu tech scholarship. Kenapa perlu ini saya sampaikan? Karena ini menjadi motivator bagi teman-teman yang lain. Artinya walaupun kita berbeda tetap kita bisa. Ya. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang itu salah. Ya. Pasti benar, the perfect. Kemudian saya dulu mengajar di Jakarta, Pak. Cukup lama mengajar di beberapa sekolah di Jakarta, mengajar seni musik, bimbingan konseling dan seterusnya, pendidikan karakter building di SD, SMK dan SMA. Oke. Saya Jadi sudah- memang apa Bang Torang ini memang hobi ngajar ya. Maksudnya itu hobi ngajar tuh berbagi ilmu. Itu keturunan atau apa tuh? Dari orang tua biasanya kan ada tuh keturunan orang tuanya pengajar, pendidik terus ke anaknya. Ya, sebenarnya kan working be patient. Jadi ada hasrat waktu itu, dan yang kedua waktu itu kita punya kesempatan untuk sekolah di bidang pendidikan. Oke. Jadi mungkin karena tuntutan hidup juga dan karena itulah pekerjaan yang mungkin yang saya senangi ketika itu. Nah, terus waktu itu saya belum kenapa-napa nih, masih sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke. Lengkap. Iya, dan ini pertanyaan ini sangat sering saya dengar di beberapa stasiun TV juga ini saya dengar, apakah bawa lahir atau tidak? Iya. Tidak. Jadi sesudah itu dulu saya pernah kuliah bahasa Inggris di Indonesia of University in South Jakarta. Sesudah itu saya ikut ke luar negeri bekerja. Oke. Nah, Ke luar negeri kerja di mana tuh di Doha, Qatar. Doha, Qatar. Iya. Jauh nih Ya, ya. di Doha Qatar. Itu kita sudah dekat dengan Turki waktu itu. Oh, tahun berapa itu Bang? Tahun 2007, 2008, 2009, nah gitu lah. 2007 Abang lah ke Doha. Ya, Kami masih di sini lah Bang. Itu Oke, terus apa tuh pekerjaan yang ditekunin di Doha tahun 2007 itu apa tuh? waktu itu saya memperkenalkan produk-produk seperti food and beverage Oke. di pelabuhan itu ya, di pelabuhan di Middle East, di Timur Tengah. Jadi kami mempromosikan tentang kopi. Oke, Nah, kopi. Karena kopi itu di sana lebih mahal dari anggur. Kopi lebih mahal dari anggur. Bahkan lebih mahal dari petroleum, dari minyak bumi ketika itu. Kopi. Iya, kopi. Kita jualan di sana, Wah. Jadi saya pernah jadi pahlawan devisa intinya. Oke, Pahlawan iya dong. devisa ya. Kalau mau perkenalkan kopi apa maksudnya tuh sales kopi di sana gitu kan. Nah, itu kopi apa nih bawa ke sana waktu itu? Nah, kita perkenalkan seperti Robusta, Arabica dan seterusnya. Ada juga kopi-kopi kayak yang dicampur dengan coklat. Coklat. Jadi oke. rasa different taste. Nah, cukup tidak terlalu lama, tapi karena currency money atau mata uangnya agak berbeda, saya sangat tertarik. Nah, Lebih tinggi sana mata uangnya tuh. pasti dong. Pasti dong. Kalau semua orang kan mencari yang lebih baik. Mencari Iya. cuan kemana-mana. Oke, nah waktu itu kejadiannya sehingga mengalami apa katanya kecelakaan ya. Oke, boleh diceritakan itu Bang Torang. Ya. Sesudah itu kan saya pulang ke Indonesia karena ada waktu itu perang di Suriah dan Sudan Selatan. Jadi all the people outside from the Middle East. Jadi saya kembali ke Indonesia. Saya bekerja di bank. Nah, tapi modal dari Doha tadi, saya punya sales yang baik, marketing yang baik, manajemen konflik yang baik, manajemen risiko yang baik, dan saya bekerja di salah satu bank. Balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta, kemudian saya minta penempatan di Kota Medan karena itu bank asing ya. Itu dari Bank Singapura. Bank Moneter of the Fund, kalau diterjemahin Bank Danamon ya. Danamon. Oke. Nah, balik ke Medan. Balik ke Medan. Nah, jadi pas kita pulang ke Medan itu, kita kan hanya bisa berusaha nih. Nah, jadi kalau orang bilang, berusahalah semampumu, selebihnya berikan kepada Allah, berikan pada Tuhan. Nah, saya juga berusaha. Jadi ketika itu saya melakukan pekerjaan sehari-hari, di luar dugaan ada truk yang datang dengan remblong, lebih kurang begitulah. Remblong. Berarti kejadiannya di Medan. Iya, di Pematang Siantar Pematang tepatnya. Siantar. Oh, Pematang Siantar. Dia masuk ke halaman Bang.
ke halaman lingkungan gereja kebetulan. Oh, di Saya gereja. pas lagi event Natal seperti ini Desember. Oke, Desember. Oke. 27 December 2011. Wah, Masya Allah. Dan saya pikir itu sangat melelahkan karena saya 2,5 tahun di rumah sakit. To have years and take a oke. rest. Jadi saya pergi ke Penang, ke Adventist Hospital in Penang. Pergi ke beberapa rumah sakit cukup ternama karena waktu itu kan ada biaya. Biaya dari siapa? Dari sorry. Jadi waktu itu masih profesi kerja di bank ya. Iya, saya pegawai bank. Apa kejadian itu terjadi ya? Nah, siapa namanya tuh 2,5 tahun. Ya, saya menjalani Uh-uh. perobatan bolak-balik ke rumah sakit bahkan sampai amputasi pertama. Oke. Jadi saya mengalami 2 kali amputasi. The first time in below knee and the second time in above knee. Yang pertama itu di bawah lutut, yang kedua itu di atas lutut. Oke. Nah, jadi langganan dokter ortopedi saya ini. Akhirnya hafal jadi. Iya, benar. Oke semuanya para kanca, sesi pertama ini kita lalui dengan sedikit cerita latar belakang kenapa Bang Torang yang mengalami kecelakaan waktu itu. Tahun berapa? Tahun 11. 2011 ya. Oke, nah setelah 2011 sampai sekarang ngapain aja aktivitasnya Bang Torang akan kita tanya, kita ngulik lagi kepengen tahu setelah sesi berikut ini. Para kanca semuanya, saat ini kita live di Facebook Tanjung Inem Radio, kemudian di IG dan juga di YouTube kita Tanjung Inem Radio akan kembali dengan Bang Torang setelah satu lagu yang berikut ini.
Dengar lagu ini semangatnya sangat Lagu lama yang cukup menggelitik lah. lagu lama yang membuat semangat para kance yang lagi dengerin dengerin lagu ini jadi semangatnya sangat membara. Iya. sangat membara sekali dan jadi semangatnya tuh beda. Ya, gitu dan semoga para kanceng lagi live, sedang nonton live kita di Tanjung Inim Radio, kemudian live kita di IG, kemudian di di Facebook dan juga di YouTube. Masih dengan orang hebat, orang yang memberi kita inspirasi bagi para kanceng semuanya dan mudah-mudahan kehadiran beliau pagi hari ini bisa semakin membuat kita yang normal untuk semakin nggak mau kalah gitu. Oke, kembali dengan Bang Torang. Jadi tahun 2007 ya. Ya. Oke, terkena itu sampai 2009 berarti. Sorry, maksudnya itu kan 2,5 tahun hampir perawatan ininya tuh. Mulai normal kembali kerja. Jadi ketika saya di rumah sakit itu, saya kan tentunya harus cari makan, biaya hidup dan seterusnya. Saya menulis saya. Jadi saya cukup banyak tulisan waktu itu. Jangan-jangan yang bikin film kemarin. Skenario. Nulis apa tuh Bang? Jadi saya banyak menulis tentang disabilitas. Jadi waktu itu tidak ada KND, Komisi Nasional Disabilitas. Itu kan baru 1 tahun ya. Jadi kita menyuarakan waktu itu ke Kemensos dan ke Komnas HAM beberapa kali supaya hak-hak kita juga dilindungin. Sebab dengan keterbatasan ini maka peluang kita untuk bekerja juga akan berkurang. Tetapi ada satu Bang Anggi yang cukup menarik. Saya adalah termasuk orang yang sangat beruntung. Tapi percayalah, tidak akan mungkin keberuntungan itu turun dari langit. Itu harus diperjuangkan. Maka tulisan saya yang pertama adalah jangan protes pada proses. Jangan protes pada proses. Tulisan itu pertama kali dimuat di mana nih? Saya buat di artikel. Jadi di artikel ketika itu saya buat di Facebook setiap hari dan pernah dimuat di beberapa koran termasuk koran Sinar Indonesia Baru. Sinar Indonesia Baru. Pernah dimuat di beberapa majalah juga United Evangelization of Mission dengan 3 bahasa. Jadi Bang Torang dalam posisi maksudnya dalam posisi lagi perawatan pun walaupun tidak bisa beraktivitas secara fisik tapi menggunakan akal dan pikiran. Akal dan pikiran dan dituangkan di medsos. Iya. Dan ini dibaca waktu itu oleh beberapa yang cukup menurut saya sangat menolong. Waktu itu tulisan saya ini nyangkut di salah satu orang yang sangat peduli dengan difabel. Jadi yang membiayai operasi saya itu dari Jerman, dokternya dari Belanda. Dan itu adalah reality. Terus saya tanya, sesudah dia datang, dia kan datang jadi ke Indonesia, dia dari Heidelberg, Jerman. Saya tanya, why you help me? Because I don't know who you are. Nah, terus dia jawab, because my parents same like you. Karena orang tua saya juga sama seperti kamu. Dan dia membiayai waktu itu kehidupan biaya operasi. Yang saya mau katakan adalah sepanjang kita berusaha, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Benar. Nah, jadi berusahalah terus sampai titik darah penghabisan. Kalau di skripsi saya tulis dulu gini Bang. Apa tuh? Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Itu juga referensi tulisan saya ketika itu. Jadi kalau kita punya prinsip seperti itu akhirnya terus membuat kita untuk selalu semangat dalam kehidupan ini. Pasti. Pasti. Itu para kance, makanya kita undang nih beliau ke sini. Oke, nah Bang Torang apa sih ini agak sedikit flashback pemahaman dari disabilitasnya apa yang Bang Torang? Pengertiannya lah ya. Pengertiannya. Jadi penyandang disabilitas ada banyak orang juga menyebut disabilitas itu juga nggak benar. Ada yang bilang macam-macam lah. Terus jadi disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan baik fisik, intelektual, mental ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.
Jadi begini, apakah manula atau lansia, manula itu manusia lanjut usia, lansia lanjut usia. Apakah itu termasuk? Iya. Dan itu diatur dalam undang-undang, cukup jelas kok. Oke. Oh berarti tidak terbatas dalam bentuk fisik aja dia ya, orang yang disebut difabel tadi ya. Ya. Oke. Difabel orangnya disabilitas adalah yang dilakukannya, bentuknya gitu loh, bentuknya. Nah para kance tadi mungkin para kance melihat saudara kita ini Bang Torang ini karena sekarang aktivitasnya menggunakan tongkat hampir setiap hari ya Bang? Ya, betul. Oke. Nah kemudian Bang, bagaimana Bang? Saya pengen tahu komunitas yang Abang ikutin ada nih di Muara Enim apa Tanjung Enim? Ya, pertanyaan ini sangat baik ya. Sebenarnya kita sudah berusaha, saya ikut komunitas National Paralympic Committee atau NPC, itu adalah atlet untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus sebenarnya. Nah jadi kenapa orang menggunakan istilah difabel atau disabilitas itu lebih ramah dan lebih soft daripada bilang penyandang cacat, itu lebih kepada bagaimana ya, hati lebih kepada jadi mungkin diperhalus. Terus walaupun ada, tetapi saya pikir peran serta dari stakeholder akan memperhatikan hal ini. Sekali lagi, kalau pemerintah tidak membuka peluang, tidak memberikan opportunity atau peluang, mungkin saya tidak berdiri di sini. Dan tidak hadir di Tanjung Enim Radio. Dan tidak hadir di Tanjung Enim Radio. Ngundangnya jauh, gak ada ujung ke ujung ini loh. Nah, ini kalau perhatian dari Pemdanya sendiri bagaimana itu Bang? Nah, ini sangat penting ya. Saya mau bicara tentang sosok yang cukup peduli. Di zaman Bapak Bupati kita dulu, PJ, Bapak Nasrun Umar, beliau itu dulu sangat peduli. Karena saya pernah dipanggil untuk membahas tentang perda difabel, disabilitas. Jadi saya sangat bahagia ketika itu, karena misalkan untuk parkir saja, untuk parkiran saja, kalau itu terlalu jauh kami akan kesulitan. Atau misalkan di beberapa tempat yang tidak menggunakan lift. Nah, jadi kalau sampai naik tangga, contohnya seperti contoh saja di KBL. Nah, kita harus naik tangga misalkan. Wah, itu kan menyulitkan sekali begitu. Mudah-mudahan yang baru dibikin. Nah, makanya itu namanya ramah disabilitas. Karena ramah dengan difabel. Nah, siapa tuh Bang? Si Bang Torang sendiri ini masuk PTBA tahun berapa tahun? Saya 2019. 2019 masuk sudah dalam posisi ini sekarang ya. Apa maksudnya itu difabel tadi. Nah, bagaimana Bang perhatian perusahaan terhadap untuk kita para saudara-saudara kita ini? Memang kita harus bicara dengan realistis juga dan fakta. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini kerinduan kita karena ini adalah amanat undang-undang. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 sangat jelas menjamin untuk keberadaan disabilitas dihormati harkat dan martabatnya dan seterusnya. Dan undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 juga sangat menjamin 1% ya untuk swasta dan 2% untuk pemerintah. Terus sekarang ini apakah itu ada? Ini yang harus kita pertanyakan. Peran serta Pemda, Dinas Sosial harusnya kita gandeng. Nah, tapi ada satu hal yang sangat menarik Bang Anggi. Ini pasti ngomongin mau ngajak liburan. Ada satu hal yang menarik yang cukup ini. Kita harus mengubah mindset. Bahwasannya masih banyak orang berpikir disabilitas itu adalah aib. Itu adalah merupakan satu aib yang harus ditutupin. Karena mohon maaf ya Pak Bang Anggi, ada juga masih disabilitas yang dipasung. Dipasung, dirantai, itu. Makanya The Independent Day, Hari Kemerdekaan atau diperingati dengan Disabilitas Internasional Day. Nah, ini mengingatkan kita semua bahwasannya hak asasi itu sama di mata Tuhan, sama di mata Allah. Nah, jadi tidak boleh dong kita melakukan karena tadi aib dianggap aib sama pihak keluarga sehingga dipasung. Justru nanti melanggar HAM juga itu benar. Kan. Nah sekarang pengalaman Bang Torang nih sudah kemana saja nih? Maksudnya tuh dengan kemana saja ini? Apa memberikan motivasi, sharing dengan komunitasnya atau diundang sama pihak pemerintah? Oh itu pasti. Jadi ketika saya itu dulu baru operasi, saya pakai kursi roda ya. Karena saya kan basic saya dari keuangan, dari perbankan. Jadi saya itu pernah diundang beberapa konsultan asuransi dan konsultan keuangan memberikan testimoni. Testimoni. Jadi saya bilang, if
I don't have insurance, kalau saya tidak mempunyai jaminan atau asuransi, saya tidak tahu akan jadi apa. Dan itu akan berkembang sekali. Karena tidak ada orang yang tahu akan jadi apa hidupnya esok. Ya. Itu kan rahasia Tuhan. Nah, tapi kita yang bisa, jadi kalau analogikannya begini Bang Gi, kita tidak bisa menolak hujan turun dari langit. Yang bisa kita lakukan menyediakan payung. Iya. Iya dong, kita menyediakan payung. Jadi hujannya nggak bisa ditolak tuh. Tetap turun. Tetap turun. Nah, bagaimana kita menyediakan payung? Nah, gitu. Saya ingat satu perkataan Direktur Mind ID ketika itu yang cukup menurut saya sangat termotivasi. Teruslah belajar karena kita tidak pernah tahu itu kapan kita lakukan dan kesempatan itu datang kapan. Tetapi begitu kesempatan datang, I'm already prepare myself. Iya. Kira-kira begitu. Tadi belajar dan belajar dan belajar terus tiada henti. Nih para kance nih untuk kita semuanya suatu inspirasi sekali yang Bang Torang sampaikan di saat ini kita sedang live. Ternyata tidak menghalangi sama sekali keterbatasan fisik. Justru Bang Torang akhirnya alhamdulillah bisa menjadi berbagi dengan banyak pihak terutama ini untuk membangkitkan semangat. Nah, Iya benar. Gitu para kance. Oke, nah Bang Torang ini para kance. Tadi nyinggung sedikit tadi masalah olahraga Olimpik tadi. Iya. Olahraga apa yang ditekunin? Oh, saya pernah mengikuti kejuaraan dan juara. Saya juara angkat berat. Oke. 97 kilogram. 97? putra. Iya. Para kance. Iya. Keren sekali. Kapan itu juaranya Bang Torang? Tahun 2019. 19 ya? Sebelum saya masuk PTBA, waktu itu ada dilakukan untuk angkat berat. Makanya tadi saya katakan disabilitas bukanlah halangan untuk berprestasi. Oke. Nah, jadi waktu itu apapun alasannya, kita tunjukkan bahwasannya kita ada. Dan saya akan lebih keren, saya punya kenalan kebetulan, dia orang ahli IT, dia cuma dikasih 2x3, dia menginstal komputer di ruangannya, tapi bisa terinstall di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua. Itu saya pikir keren. Disabilitasnya boleh terbatas, tapi otaknya bisa cerdas. Saya tadi menggunakan beberapa istilah supaya saya mengatakan, tolong berikan kesempatan kepada kami. Dan saya juga sangat berharap kepada Bapak Menteri BUMN Erick Thohir supaya jadi kalau emansipasi perempuan ada, kuota untuk perempuan ada, disabilitas juga ada dong. Wajib jadi dong untuk berbagi dengan saudara sesama. Iya, mentor saya itu ada satu yang dia alumni ITB ya. Dia itu satu-satunya Direktur General of Engineering, namanya Andrinov Sartiago, baru meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Saya pikir satu-satunya orang Indonesia yang sangat jenius dalam hal difabel juga dia cukup ini. Dia pakai kursi roda kemana-mana. Sangat konsen sekali ya. Use wheelchair. Iya. Anywhere. Jadi dia naik pakai kursi roda kemana-mana. Tapi saya pikir ini menjadi suatu terobosan yang sangat bagus. Termasuk saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden kita, ya karena diberikan kesempatan untuk kami, pemimpin kita harus hormati, kita hargai Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Menteri Erick Thohir. Harapan saya satu Pak, Bang. Ya. Kalau boleh maunya hari ini kalau yang ngundang Bang Anggi nih ya, dari Liputan Tera News atau dari Tanjung Radio, oke. Maunya kalau besok Pak Menteri BUMN yang ngundang saya. Oke, saya telepon sekarang nih. Nanti saya telepon. Iya. Oke, Pak Erick Thohir silakan diundang. Saya tahu alamatnya. Saya anggota Bapak loh. Saya kan di BUMN nih, anggota Bapak dong. Oke semuanya para kanca, selain jago olahraga, beliau ini juga jago nyanyi. Ini lagu yang berikut ini akan diputarkan, lagu kesukaan Bang Torang. Silakan Mbak Uti. Tuh. Ya, oke, silakan Bang Torang menyanyikan lagu ini. Oke. Bentar ya saya. That she won't come back to stay. That she only comes to pick up her clothes. She wrote, I must not cry. That her love for me has died. But she found somebody else, I suppose. Baby blue, baby blue.
watching and thank you very much for your attention.
Yes, masih dari Jalan Buluran Atas nomor 3 Taman Jawa Tanjung ini. Wes, penyiarnya semangat sekali. Awal bulan. Awal bulan ya, luar biasa. Masih bersama dengan penyiar-penyiar top Tanjung ini radio. Gimana kan juga semuanya? Kembali lagi kita dengan narasumber kita, dengan orang hebat hari ini, dengan Bang Torang yang hadir di suasana pagi hari. Tadi sih mulainya jam 10 lewat kita tadi. Karena ada trouble sedikit tadi. Masih dalam suasana Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember diperingatin oleh seluruh negara. Seluruh dunia memperingati sekitar 185 negara itu mengakui bahwa kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya. Dan sebagai informasi para kancil semuanya bahwa ini adalah hasil resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 92 dengan nomor 47. Resolusi PBB nomor 47/3. Nah kembali ke siapa? Ke Bang Torang. Kalau kegiatan disabilitas yang pernah diikutin paling jauh kemana? Oh baik, saya tergantung siapa yang mengundang. Oh tapi gitu, oke. tahun lalu saya ke Bali bersama dengan Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini. Terima kasih Ibu sudah diundang ke sana bersama-sama dengan waktu itu Dirjen Pak Hari Hikmat dan beserta dengan tim. Artinya walaupun kami terbatas tapi kami hadir menunjukkan karya bakti untuk negeri. Untuk negeri ya. Iya. Oke. Nah ini siapa? Gini, agak sensitif nih pertanyaannya Bang. Iya. Waktu itu gimana perasaannya? Waktu mendapat musibah. Terus kemudian gini loh, kalau boleh tahu kita sharing triknya hingga bisa bangkit. Biasanya orang kalau udah jatuh. Sudah lama ini baiklah gitu kan. Iya. Atau apalagi kalau yang itu punya saudara, udahlah posisi kayak gini gitu. Nah saya salut sama Bang Torang ini ternyata jatuh move on bangkit gitu loh. Gimana tuh Bang? Iya jadi ini pertanyaan yang sangat sangat bombastis. Iya. Kick Andy pun gak kebayang pertanyaan seperti ini. Saya jadi ini karena ngomong begini ini saya jadi ingat tulisan saya beberapa tahun yang lalu. Oke. Ini ada tulisan saya yang cukup fenomenal, yang cukup banyak simpatisan dan sampai saya dibiayai ke Solo waktu itu untuk pembuatan prosthetic leg. Judulnya adalah begini. Orang yang bahagia bukanlah orang yang hidup tanpa masalah, tetapi orang yang mampu mengubah masalah menjadi penuh hikmat. Sekali lagi, orang yang bahagia bukanlah orang yang hidup tanpa masalah, tetapi orang yang mampu mengubah masalah menjadi penuh hikmat. Artinya apa? Disabel atau tidak tetap aja ada masalah. Emang ada orang tidak punya masalah? Nah, ya kan? Ada orang punya masalah keuangan, ada orang masalah percintaan. Aduh, jadi nggak enak. Sorry saya jadi lupa. Bukan yang di depan, soalnya di depan masih jomblo. Iya, benar-benar. Oke, jadi disabilitas ataupun tidak permasalahan akan selalu ada. Selama kita masih hidup, selama kita bernapas. Cuman saya berdoa satu. Saya berdoa, biarkan masalah itu datang, tetapi sayalah pemenangnya. Nah sekali lagi, kita tidak bisa menolak hujan. Yang kita bisa siapkan payung untuk melindungi diri. Nah jadi misalkanlah dulu, saya termasuk beruntung dong. Tapi bukan berarti saya tidak berusaha juga. Saya ikut ABC dan seterusnya. Nah ya, mungkin jalan hidup orang kalau bisa memilih ya. Kalau bisa memilih mungkin saya dilahirkan dari anak konglomerat. Tapi kan kita tidak bisa memilih takdir. Yang saya bisa adalah bagaimana saya bisa move on. Memang tidak gampang. This is not very easy. Apalagi seperti saya ini sampai 17 kali lebih menangani operasi dan penyembuhan luka dan seterusnya. Aduh, saya sampai kebingungan dokter yang mana saking banyaknya maksudnya. Untuk memulihkan kembali kondisi fisik sampai 17 kali. Oke, nah sekarang gini Bang, secara psikis gimana nih? Apa tuh konselingnya tuh gitu loh. Sehingga cepet naiknya, cepet move onnya tuh. Ya sebenarnya memang sekali lagi karena kita membutuhkan sekali dukungan dengan berbagai pihak. Nah saya merasa memang Tuhan sangat baik pada hidup saya. Ya kalau saya masih hidup hari ini, kalau saya dicopot,
Ya. Tapi yang saya mau katakan adalah bagaimana move on. Memang tidak gampang. Apalagi saya pikir ini kok nggak selesai-selesai ya. Amputasi saya 2 kali loh. Amputasi di bawah lutut, atas lutut. Operasi lagi. Dan sampai hari ini saya langganan dokter ortopedi. Sampai detik ini. Sampai hafal betul dengan saya. Oh tetap ini ya, tetap sampai saat ini perawatan jalan terus ya? Karena kan ada anggota tubuh yang hilang. Ya, oke. Nah itu. Jadi kalau orang aja puluhan tahun aja sudah jungkir balik. Ya. Nggak ada sih yang sakit ya. Sedangkan sakit gigi aja sulit. Tapi ini pertanyaannya, bagaimana caranya? Saya pikir kembali teach yourself. Oke. Ya, the first you teach yourself before you teach another people. Nah, kalau bagi saya sih begitu. Jadi kita mendoktrin diri kita. Kalau coba kita pikir ya, di dunia ini kita singkat. Jadi ada satu keyakinan firman Tuhan yang mengatakan, lebih baik saya kehilangan satu anggota tubuh tapi saya masuk surga daripada seluruh tubuh saya itu masuk neraka. Nah gitu. Mungkin kalau saya itu sehat sempurna, mungkin saya ke diskotek ini. Kan uang saya banyak ini. Pasti midang nih. Iya. Pasti midang ke arah uluan nih. Iya, tapi kan kita kembali ke yang tadi, kita tidak melihat. Jadi ada satu perkataan bijak mengatakan, jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. Oke. Nah ini masalah pasti akan ada datang, tapi solusinya seperti apa dan bagaimana? Nah itu kalau bagi saya, itu tulisan saya juga yang untuk yang kesekian mengatakan jangan fokus pada masalah tapi fokuslah pada solusi. Nah Sekarang masih aktif menulis kita? saya aktif di beberapa tulisan, walaupun karena sekarang saya harus mengelola evaluasi ya, saya kan di Diklat ya, Diklat, di oke. lembaga pelatihan dan training, jadi saya masih tapi tidak seaktif dulu. Kalau dulu itu kan kemana-mana kita share. Nah kira-kira ada nggak orang ini? Jadi orang diundang saya dulu ke Solo, diundang ke bank, diundang ke sekolah, diundang ke asuransi, ke kantor-kantor dan seterusnya. Nah terus apa edit value yang kita tawarkan? Saya mau katakan satu hal, ya hidup adalah proses. Hidup adalah proses. Jadi kalau bisa dikatakan kita ganti masalah, saya pikir masalah orang itu tidak lebih berat dari masalah kita. Nah yang kedua, kita juga harus bersyukur dalam kondisi sekarang. Mohon maaf ya, Pak Anggi kalau saya bilang kita ingat saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Nah jadi mereka juga sangat membutuhkan kedamaian, hanya untuk berteduh saja mereka sudah ini. Jadi saya sangat terenyuh dengan hal itu. Saya bicara dari kemanusiaan. Saya tidak mengerti politik, tidak mengerti yang lain-lain. Saya bicara kemanusiaan. Nah jadi kita harus bersyukur. Kondisi seperti ini syukurilah. Karena apa? Semakin banyak mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Nah kalau bagi saya. Nah sekarang ini disabilitas sudah cukup dianggap karena di KSP juga saya tahu ada orang disabilitas seperti saya. Iya. Wakil Menteri Pertanahan juga, Agraria, itu juga disabilitas seperti saya. Tunadaksa kebetulan. Jadi saya tahu beberapa orang yang cukup punya andil di negeri ini. Termasuk saya kan termasuk orang beruntung. Ya. Kerja di perusahaan plat merah. Ya. Ini sangat beruntung sekali nih kita ini. Nah, gitu Pak Anggi. Jadi ada karena semangat yang tinggi tadi sehingga bisa menempatkan jalannya tuh ada baik. Iya. Oke, para kanca tahun ini Hari Disabilitas Internasional itu temanya bersatu dalam aksi untuk menyelamatkan dan mencapai SDGs bagi dengan dan oleh orang-orang dengan kondisi disabilitas. Berarti para kanca semuanya tema tahun ini sangat benar-benar bukan memberdayakan, memberikan peluang semakin besar ya, untuk para Memberi kesempatan yang sama. Oke. Nah ini sesi terakhir nih. Ini serius nih. Ini agak serius nih. Oh ya. Agak serius. Oke, Bang Torang, apa harapan Bang Torang sekarang nih tentang saudara-saudara, tentang kita dan juga saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini, dan sudah berapa besar kesempatan yang sudah didapatkan? Sekali lagi ini terima kasih ya. Saya pikir dari sekian banyak instansi, dari sekian banyak kantor dan lembaga, banyak orang melupakan kami ini ada. Tetapi hari ini Tanjung Enim Radio memberikan appreciate yang sangat tinggi. Ini internasional loh. Artinya seluruh negara juga mengakui keberadaan kami. Keberadaan disabilitas, makanya diperingati Hari Disabilitas Internasional. Terus saya ingin mengajak kita semua menghilangkan stigma negatif. Ya, jadi disabilitas itu dianggap nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Bahkan jadi beban
dikasih makan, dikasih minum dan seterusnya. Jadi beban pada negara, beban pada keluarga, bahkan tidak sedikit tingkat perceraian sangat tinggi karena disabilitas ini. Jadi harapan saya adalah tolong kita memperhatikan disabilitas yang diperingati ini, mengingatkan kita karena semua orang juga berpeluang jadi difabel. Ya, orang tabrakan, kehilangan anggota tubuh atau seperti apa itu juga difabel namanya. Jadi semua orang berpotensi untuk itu. Makanya saya mengingatkan kita dan mengajak kita semua melalui peringatan Hari Disabilitas ini kita menghargai perbedaan, menghargai harkat dan martabat. Tetapi harapan saya sekali lagi, semoga Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, Bapak mendengar suara kami Pak. Saya mewakili disabilitas yang ada di pelosok negeri yang tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti saya duduk di sini. Saya pikir Bapak mendengarkan suara kami, Bapak memberikan peluang dan Bapak memberikan kesempatan. Kami juga mempunyai kesempatan andil dalam negeri. Yang kedua kepada Ibu Tri Risma hari ini selaku Menteri Sosial sekarang ini, Bu perhatikan nasib kami, buatkan undang-undang yang jelas dan kami ini tidak charity, sifatnya tidak pada charity tetapi lebih kepada pemberdayaan. Nah, untuk pertanyaan ini saya pikir ada stakeholder di sini karena ada Pemda juga, ada plat merah juga di sini. Bolehlah ditampung dananya di CSR. Iya, itu yang paling penting. Ini kan harapan dari saya. Bolehlah ditampung di CSR, diberikanlah pelatihan-pelatihan. Nah, Pak, boleh nggak satu lagi? Ada hal yang paling penting. Saya ingat ketika COVID. Iya. Ketika COVID melanda, jangankan disabilitas, orang normal aja setengah mampus itu. Iya. Apalagi disabilitas. Kondisi normal saja disabilitas susah untuk hidup. Apalagi ketika COVID. Nah, artinya apa? Yang saya mau katakan adalah inilah kesempatan untuk menyuarakan suara-suara yang selama ini terpendam. Karena saya sudah bicara kemana-mana. Saya sudah pernah ke Hepata, saya sudah pernah ke kementerian dan lain-lain dan seterusnya. Saya bicara tentang isu-isu disabilitas. Nah, harapan saya di ring 1 kita ada PT Bukit Asam mungkin dan walaupun spesial untuk PT Bukit Asam ya yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa bekerja bergabung di PT Bukit Asam dan insya Allah terus akan bertambah. Iya, harapan saya ke Pak Erick Thohir dan kepada Bapak Presiden Joko Widodo juga, Pak, tolong buatkan satu golden rules atau aturan bahwasannya perusahaan itu bisa berkembang atau naik level itu jika mempekerjakan disabilitas yang potensial dibina dan seterusnya. Itu saya pikir terobosan yang sangat bagus. Ya, yang kali ini yang saya dengar itu Bapak ini yang sangat concern itu, Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Itu sangat concern karena saya ikuti isu ini terus sampai ke konvensi-konvensi yang dilakukan oleh negara-negara asing. Kebetulan saya bisa bahasa Inggris, jadi saya bisa mengikuti ini terus. Sekali lagi Tanjung Enim Radio itu the best lah, the best. Kenapa? Ketika orang lain melupakannya, Tanjung Enim Radio hadir untuk memberikan kesempatan. Semoga ini disuarakan. Hari ini saya di Tanjung Enim Radio, mungkin besok di Metro TV, di TV On, di Kompas TV atau yang lain-lain. Mungkin akan menyusul. Biasanya. Iya. Ini biasanya orang yang kalau sudah narasumber yang duduk di sini, itu pasti akan naik. Amin. Hostnya juga ini kocak. Jadi disabilitas itu biasanya kan orang mengerikan disabilitas orang berkebutuhan khusus. Tapi karena yang membawakannya enak, jadi kita juga nyampaikannya vulgar. Ini loh isi suara hati kami gitu. Saya bilang thank you so much for you. Pokoknya orang yang sudah duduk meja bundar ini nih, ya, udah aman deh pokoknya. Ntar tak bikinin memo. Oke semuanya para kanca. Seru sekali kita ngobrolnya santai walaupun cukup serius bahasan kita. Semuanya kita bahas dalam posisi sersan. Serius tapi santai. Walaupun isunya sensitif. Ya. Sensitif ini. Sensitif dong. Mudah-mudahan banyak pihak yang mendengar dan juga banyak pihak yang insya Allah menjadi tertarik untuk selalu berbagi dengan dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Para kanca semuanya, narasumber kita dengan Bang Torang Sianipar. O'Brien Torang Sianipar. Detailnya kok bisa dibaca. Oke. Tadi para kanca sekedar informasi, saya tanya sama beliau, apa sih O'Brien itu? Ternyata apa tadi Bang? O'Brien bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang cerdas. Atau smart. Oke. Dan alhamdulillah terbukti gitu loh. Jadi nama
akan membawa berkah bagi yang mengembannya. Dan para kanca semuanya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di suasana hari ini juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Sekali lagi saya DJ Anggi, mohon pamit mundur, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan juga dengan narasumber kita. Operator Sianipar, terima kasih. Semoga kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih banyak. Dari Jalan Buluran Atas nomor 3 kami pamit mundur diri dan terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.